Masjid Ampel tak asing lagi bagi warga Muslim Indonesia, khususnya di Surabaya. Masjid peninggalan Sunan Ampel itu jadi salah satu pusat penyebaran Islam kala itu, karena sudah dibangun pada zaman Sunan Ampel. Tak heran jika masjid ini diposisikan sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang kisah Mbah Ampel. Salah satu santrinya yaitu Mbah Soleh yang mempunyai 9 makam. Salah satu dari penyebar Islam paling songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Campa, Kamboja sekitar 1401. Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karima, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Pada abad ke-15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya, yaitu menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di daerah Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama menjadi Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di daerah Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan ayaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo 2016 yang ditulis Agus Sunyoto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, yaitu Arya Lembusura. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sunan Ampel juga memiliki banyak murid yang mempunyai karomah. Salah satu muridnya yaitu Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah salah satu murid Sunan Ampel. Dia dikenal mempunyai karomah atau keistimewaan luar biasa. Salah satu karomah itu adalah makamnya ada 9 yang hingga saat ini nampak berjajar di samping Masjid Sunan Ampel di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Mbah Soleh semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan Masjid Sunan Ampel di samping kesehariannya mengaji dan menimba ilmu keagamaan. Apabila menyapu lantai sangatlah bersih sehingga orang yang sholat di masjid tanpa sajadah pun tidak merasa ada debunya. Mereka justru merasa seperti sholat di atas sajadah. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dikubur di samping halaman masjid. Namun sepeninggalannya ternyata tidak ada satupun santri yang sanggup mengerjakan pekerjaannya Mbah Soleh, yaitu menyapu lantai masjid dengan bersih. Maka sejak ditinggal Mbah Soleh, masjid itu lantainya menjadi kotor, sehingga Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Dikisahkan dalam kondisi seperti itu, kemudian terucaplah kata-kata Sunan Ampel, "Bila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini tetap kembali menjadi bersih."
قلبي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق